adik. 2 batch ini, batch 1 hari pertama, hari kedua, berarti kan totalnya kalau sesi 1 5 orang, sesi 2 5 orang, sesi 3 5 orang. Nah, berarti kan dalam satu hari 15 orang. 15, ya. Ya. Nanti hari kedua 15 yang sama di hari 1. Terus kemudian nanti di batch kedua, nah nanti 15 lagi. Di sesi 1 hari pertama 5, 5, 5. Kemudian hari kedua 5, 5, 5. Jadi kan ada 30 orang. Jadi cukup dengan 5 PC atau 5 komputer atau 5 laptop atau 5 Chromebook. Kalau misalnya mau dilakukan secara online bisa dilaksanakan. Oh, iya, iya. Ya, Terus untuk bandwidth ini kan kita kemarin tadi disepakati oleh Bu Sur, kita pelaksanakan semi online ya. Nah, bandwidth itu 12 Mbps, tapi kalau yang semi 1 Mbps ya Mas ya. ya cukup Nah, 1 itu kan Mbps. tadi harus mendownload apa namanya VHD, FVHD ya. Nah, ya. itu kira-kira gimana Mas pengalaman dari UN kemarin itu apa? Kan kalau saya kayaknya dengar harus malam suntuk atau apa itu nanti seperti itu enggak? Ya gini, sebenarnya kita tidak bisa memang ini ya, itu ceritanya jadi begini. Sebenarnya AN itu kan sudah disimulasikan di bulan-bulan di tahun kemarin, bulan-bulan akhir 2020 itu sudah dilaksanakan berbagai simulasi, sifatnya skala kecil, skala terbatas, skala sedang, skala besar itu sudah dilaksanakan. Cuman memang ya kita akui di pusat coba mengakui masih banyak kendala. Tapi permasalahannya kan kalau mereka bilang ya memang tujuannya simulasi itu tuh mencari kelemahan itu. Tapi saya kira itu tidak jangan atau mungkin tidak dipakai judgement kalau metode online itu tidak aman. Tidak, semuanya saya kira aman. Memang nanti kita lihat di simulasi seperti apa. Simulasinya online berjalan seperti apa nanti akan kita lihat. Mudah-mudahan lancar. Saya kira semua metode itu punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Tapi saya kira masih aman lah. Kalau memang di semi online, memang di H-2 atau paling lambat H-1 itu harus dilakukan sinkronisasi data. Sinkronisasi itu mengunduh atau ya gampangannya mengunduh soal-soal yang ada di server pusat untuk diunduh di server lokal. Itu namanya sinkronisasi. Biasanya dilakukan H-1 atau H-2. Itu terjadwal. Artinya sudah dibagi-bagi per ID server. ID server punya sekolah A melaksanakan sinkronisasi di tanggal berapa, di jam berapa, itu sudah ada. Tapi memang kadang-kadang di lapangan sering ditemui kalau misalnya internet error di satu kawasan atau mungkin yang error itu perangkatnya jadi harus apa sampai malam dan sebagainya. Dan saya kira kita selama melaksanakan UNBK dari mulai tahun 2015 sampai kemarin terakhir di 2019 masih aman-aman saja. Oh, iya, iya. Ya, Iya, alhamdulillah. ada yang raise hand itu? Iya, ada Monggo. sebentar. Monggo dibuka. Hamdan Isnan. Iya, terima kasih Pak. Saya Hamdan dari SD Suryo 3. Mau tanya tadi yang katanya cukup 5 device aja untuk apa kalau pakai 3 sesi tadi berarti sehari cuma 15 orang Pak? Iya, sehari cuma 15 orang. Satu batch ya, sehari 15 orang. Nanti hari kedua masih orang yang sama melanjutkan. Jadi kan hari pertama literasi numerasi sama survei karakter. 3 sesi. Nanti hari kedua mereka melaksanakan numerasi dan survei lingkungan belajar hari kedua. Orangnya sama itu hari kedua. Nah, nanti di batch berikutnya sesi satunya sama dengan orang yang berbeda. Sesi 1, 2, 3. Kemudian hari keduanya di batch kedua itu 1, 2, 3. Jadi kan lengkap 30 orang. Oh iya. Ya. Terus satu lagi Pak. Berarti ini
diharuskan pakai sistem semi online atau boleh pakai online juga, Pak? Monggo, itu dilihat kondisi sekolah masing-masing, sesuaikan dengan verval TIK-nya. Kalau di daerah panjenengan, di sekolah lingkungan sekolah, saya kira kalau di kota aja, tapi juga ada sih yang terkendala dengan layanan internet, tidak bisa maksimal, ya sebaiknya pakai apa semi online. Tapi kalau misalnya perangkatnya ada, kemudian jaringan internetnya juga bagus, stabil, besar, apalagi itu silahkan kalau mau menggunakan online. Itu ya. Baik, ya. Pak. Terima kasih, Pak. Bu Handa dari Inti School, monggo. Monggo. Si unmute dulu, Bu. Handa. Silakan. Oh iya, baik. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, untuk simulasi itu kan apakah harus sejumlah anak yang mengikuti simulasi, Pak? Itu yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah boleh ketika simulasi kita memakai online, kemudian setelah evaluasi kita pindah ke semi online? Itu, Pak. Terima kasih. Oke, ya terima kasih, Bu. Begini, untuk simulasi yang rencana besok tanggal 23, kami di Dinas Pendidikan Provinsi masih menyarankan untuk tidak melibatkan siswa dulu. Ya, jangan melibatkan siswa dulu, melihat kondisi perkembangan COVID di daerah kita masih seperti itu. Mohon sekali lagi jangan melibatkan siswa dulu. Ini sudah kita ambil keputusan tadi pagi, nanti akan kita sampaikan secara resmi melalui surat. Kemudian untuk mekanisme perubahan dari online menjadi offline, kita masih menunggu posnya AN seperti apa, karena sampai dengan detik ini kami belum menerima pos AN. Mekanisme seperti itu nanti berjalannya seperti apa. Kalau yang UNBK kemarin enak sekali, karena tinggal begitu ada permintaan dari sekolah, kita rubah di di laman ANBK-nya, bisa langsung berubah. Kira-kira seperti itu. Jadi kita nunggu dulu ya Bu ya untuk perubahan dari online ke offline dan sebagainya. Oke, monggo berikutnya. Baik, mungkin Pak. Maaf Pak, menyela sedikit untuk yang menindaklanjuti yang pertanyaan saya yang pertama tadi. Tadi kan diwakili oleh guru ya Pak untuk simulasinya. Ya, nah, silakan. Itu apakah juga sejumlah sehari harus 15 atau hanya mewakili saja Pak? Seperti itu. Tidak perlu, cukup mewakili saja. Oh iya, baik. Ya. Adakah minimal atau maksimalnya Pak? Tidak ada. Oh, tidak ada. Baik. Ya. Satu lagi Pak, maaf. Jadi semisal perangkat sekolah kami tadi kan untuk sehari 15 dibagi 3 sesi. Semisal kita ada 10 gitu atau mungkin lebih dari 5 gitu, boleh nggak Pak kalau misal tidak hanya 3 sesi gitu? Misal dibuat 2 sesi gitu. Ya boleh. Itu lebih bagus. Boleh. Oh iya, lebih bagus. Kenapa? Karena siswa kan panjenengan juga validasi nantinya. Tidak sampai sore. Ya. Baik, tapi teknisnya tetap 4 hari ya Pak tadi? Enggak, kalau 2 misalnya panjenengan berarti visinya berapa? 10? Ya, misal. Ya, kalau 10 panjenengan hanya ambil 2 sesi ya berarti nanti ya 4 hari otomatis di hari di batch kedua panjenengan menyisakan 10 orang kan? Iya. Ya. Oke, ya. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Oke. Monggo Pak Karsono silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya, Pak. Pak. Untuk yang pertama, ini mohon maaf masalah grup yang dibuat AN itu loh, yang kemarin memang ada beberapa teman yang ini pada bingung masalah grup WA maksudnya yang dibuat oleh dinas kemarin. Yang dulu itu ada grup istilahnya kayak grup proktor gitu ya. Kemudian kok ada grup baru dan teman-teman yang di proktor yang itu grup lama itu tidak tahu begitu. Sehingga kemarin banyak yang bertanya-tanya.
Terus kemudian ada yang di grup itu kemudian masuk di grup AN SD Kota Jogja yang sekarang, tetapi juga ada di beberapa sekolah yang baru gitu loh Pak. Jadi bukan dari yang pengelola yang lama. Nah, pengelola yang lama pada bingung, kemudian apakah yang dulu itu masih dipakai apa tidak? Kalau tidak berarti mending dibubarkan saja grupnya. Kemudian yang baru ini silahkan lebih dioptimalkan seperti itu. Kemudian permasalahannya dengan adanya 2 grup itu ternyata ketika dulu itu ada grup yang lama sudah simulasi waktu dulu itu sudah simulasi menggunakan yang aplikasi yang disarankan dulu. Ternyata kok sekarang di anggota grup yang baru itu adalah yang ngurusi itu orang atau personal yang baru. Sehingga malah justru tidak mengetahui apa yang dilakukan begitu dengan adanya kegiatan ya rencana asesmen nasional ini begitu. Mohon nanti dijelaskan mungkin ya di apa ya istilahnya. Yang penting yang grup sekarang apalagi ada yang baru gabung pada saat ini barusan juga baru ada yang gabung begitu di grup kota itu loh Pak. Jadi belum tahu info-info yang sudah di-share sebelum-sebelumnya begitu. Nanti ini menjadi kendala juga karena belum tahu infonya kok tiba-tiba besok mau sudah ada simulasi begitu. Itu jelas bukan hanya saya yakin teman-teman yang lain diam juga banyak yang tidak tahu begitu. Seperti itu. Kemudian yang kedua tadi saya mau menanyakan yang simulasi, tapi sebagian sudah dijawab deh. Untuk yang simulasi, apakah yang misalnya di satu sekolah itu terdiri dari satu kelas atau satu rombel, apakah semua siswa itu wajib ikut atau kemarin kalau yang dulu itu kan kita nunjuk satu sekolah 5 saja begitu. 5 saja untuk satu sekolah loh. Tadi kok saya mendengar ada berarti satu hari itu ada 15 siswa. Maksudnya 15 siswa itu untuk satu sekolah atau 15 siswa itu dari seluruh kota di Yogyakarta seperti itu. Yang kedua. Kemudian untuk yang ketiga, kalau masalah ada kendala teknis itu nanti berhubungannya dengan siapa Pak? Karena kadang-kadang untuk laptop kemudian atau PC yang digunakan kemarin waktu simulasi dulu, waktu latihan simulasi yang dulu itu ternyata juga sudah banyak kendala. Di grup itu ramai sekali, banyak sekali yang gagal begitu Pak dalam simulasi. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Pak Karsono untuk yang grup nanti biar itu kewenangannya Bu Suryatmi atau Mas Rofi, Tapi yang jelas begini, saya kalau di provinsi, saya bicara di provinsi, kalau saya itu grup pendataan itu ada sendiri, kemudian grup proktor itu ada sendiri, karena kemungkinan personelnya berbeda. Jadi kalau personelnya sama, ya kemungkinan satu orang itu jadi anggota grup yang 2 yang berbeda. Itu untuk sharing saja. Kemudian untuk Nyun Sewu Bapak panjenengan mungkin bisa memahami antara simulasi dan pelaksanaan ANBK. Yang kita utarakan terdiri dari 2 batch, kemudian 3 sesi. Itu tadi pelaksanaan ANBK ya Pak. Jadi itu tadi skenario pelaksanaan ANBK. Kalau untuk pelaksanaan simulasi secara detail belum diatur. Nanti yang akan mengikuti itu berapa siswa karena sifatnya ini simulasi. Yang akan mengikuti ini berapa siswa belum detail diatur. Nanti secara detail akan dimunculkan informasinya di laman ANBK. Panjenengan bisa perso melalui akun masing-masing silakan masuk ke sana. Itu ya Pak. Ada yang belum terjawab pertanyaannya? Pak Karsono? Ada yang belum terjawab? Sudah semua ya? Non sewu Mas Nawan. Monggo Ibu. Terkait gini,
tadi sudah ditanyakan dengan semi online dan online. Kemarin memang kami itu SMP bersepakat menggunakan semi online begitu dengan pertimbangan ini kan gitu. Terus saya kemarin kan konsultasi juga ke Mas Nawan. Memang untuk meminimalkan risiko kita akan menggunakan semi online, tetapi kita lihat nanti apakah pertama pos AN-nya bisakah merubah pamannya dari sistem semi menjadi online atau dari online menjadi semi itu di waktu-waktu dekat setelah simulasi. Setelah simulasi masih bisa berubah begitu. Karena apa? Mohon maaf, yang kendala kita juga belum tahu, Mas Nawan. Perlengkapan peralatan TI itu kan lama tidak dipakai juga. Makanya kami di grup itu saya sampaikan untuk ngecek kesiapan untuk kegiatan AN ini, untuk komputer dihidupkan, kalau memang rusak diservis dan sebagainya, sehingga nanti internetnya juga dicek sejauh mana kesiapan. Kami di grup dengan kepala sekolah sudah saya sampaikan seperti itu. Kalau itu nanti, saya ingin juga melihat SMP yang seandainya SMP yang jaringannya sudah kuat masih kok mengambil sikap semi online, begitu nanti kami akan berkoordinasi pertama dengan bidang SMP, yang kedua tentu saja nanti dengan kepala dinas. Karena memang kemarin sementara disepakati seperti itu, Mas Nawan. Yang selanjutnya, tadi saya kaget Mas Nawan menyampaikan bahwa Chromebook itu hanya bisa untuk online ya, Mas? Iya, Ibu. Tidak bisa dipakai untuk semi online. Okay. Padahal di antara sekolah kemarin ada 9 sekolah yang mendapatkan Chromebook. Nah, itu juga kita belum ngecek apakah yang mendapatkan Chromebook itu jaringan internetnya juga bagus, karena di salah satu sekolah itu setelah mendapat Chromebook itu kan 29 Mas Chromebook, dengan dipunyai sekolah itu sepertinya kemarin ada 39 begitu. Nah, ini nanti kita juga belum ngecek jaringan listriknya seperti apa, jaringan internetnya seperti apa. Nah, pada siang hari ini makanya kami ngundang Mas Nawan itu untuk menjelaskan, sehingga seandainya nanti di tengah perjalanan itu ada perubahan terkait dengan informasi dari Mas Nawan, nanti kami akan segera berkoordinasi. Karena kalau dilihat sampai saat ini kan kita masih bingung AN-nya itu pastinya seperti apa, karena memang belum ada posnya dan teman-teman itu juga masih pada bingung. Maka kami membuat grup dan kami mengundang sosialisasi pada siang hari ini. Nanti seandainya karena ini berbeda Bapak Ibu dengan yang kemarin tahun kemarin simulasinya Mas Nawan. Ya. Karena ini berbeda. Nah, saya nanti derek yang dibutuhkan di sini adalah proktor atau admin atau apa, atau kita serahkan kepada sekolah, nanti kita list yang ditunjuk sekolah. Jadi saya takutnya di sekolah itu yang saya tuh sudah terbiasa ngurusi, kok sekarang tidak mengurusi begitu. Yang penting nanti kita akan sampaikan kepada sekolah, biar sekolah yang menunjuk, karena kemarin memang kita segera untuk berkoordinasi, sekolah untuk menunjuk, seandainya nanti ada pembaruan nanti kita sampaikan lagi. Kami berharap Mas Nawan, kalau sudah ada kepastian yang deal, kami ingin mensosialisasikan pemahaman AN ini kepada kepala sekolah. Ya, kami juga ingin mengundang Mas Nawan nanti kita hadirkan Bapak Ibu kepala sekolah biar nanti ada dukungan untuk kegiatan AN ini. Terkait dengan tadi disampaikan grup, nanti akan coba kita nganu lagi. Yang penting kami berharap bahwa itu yang akan mengurusi kegiatan AN, karena waktunya sudah semakin mepet. Nah, nanti derek Bapak Ibu berkoordinasi, apapun yang ada hari ini nanti kita disampaikan pada Bapak Ibu kepala sekolah, materi dari Mas Nawan nanti kita share di grup kepala sekolah dan di grup sementara AN ini. Jadi sifatnya grup AN, kalau memang kemarin masih ada beberapa kepala sekolah sudah kita keluarkan, nanti kalau memang ada yang masih belum pas nanti akan kita
sesuaikan. Jadi nanti begitu Mas Nawan, kami minta kejelasan juga yang terkait dengan pelaksanaan yang SMP. Kalau semuanya sudah siap, umpamanya di sekolah yang besar itu dengan jaringannya yang pasti, yang memadai, karena kemarin informasinya itu kalau jaringan tersendat-sendat itu juga akan merugikan siswa itu sendiri, kan begitu ya Mas ya. Terus nanti kami akan berkoordinasi selanjutnya Mas Nawan, kan tidak semua sekolah kelas 6 itu kan 30. Ada yang mungkin hanya siswanya 20, ada yang mungkin hanya 15. Nah, monggo nanti data itu menyesuaikan dalam arti begini. Kalau di situ tadi kemarin itu menumpang, tadi dengan diinformasikan Mas Nawang itu dengan 2 hari itu umpamanya sudah punya 5 komputer atau berapa, itu yang tadinya menumpang bisa mandiri dengan catatan data itu bisa dirubah segera di hari Senin ke Mas Rofi, sehingga data itu di Mas Nawan juga segera diberikan kepastian, karena terkait kalau kita lihat itu yang menumpang itu ada yang menumpang di SMA dan di SMK, sementara SMA SMK itu kan kewenangannya ada di provinsi. Ya saya kira itu Mas Nawan, monggo saya nanti mungkin lebih banyak lagi diinformasikan terkait materi-materi nanti kalau memang sudah ada. Kalau ada juga materi numerasi, literasi dan sebagainya nanti untuk di-share ke kami, nanti kami sampaikan. Jadi kami kemarin bersepakat Mas bahwa Dinas Pendidikan Kota akan sepenuhnya mensupport kegiatan AN ini karena beban dari pemerintah kota yang Kota Yogyakarta itu sudah baik, itu jangan sampai meskipun tadi tidak menggantikan AN, betul tidak menggantikan AN Mas Nawan. Tapi kalau hasilnya itu jeblok itu ya juga kita kan juga akan malu, maka kita mempersiapkan dari sisi perlengkapan peralatan dan kesiapan pelaksanaan AN. Saya kira itu Mas Nawan. Matur nuwun. Ya mungkin sekali lagi yang Bapak Ibu perlu cermati bahwa silahkan dilihat kembali kondisi yang real, di lingkungan sekolah masing-masing. Pertama mulai dari sarana dan prasarananya dulu. Panjenengan kagungan komputer berapa? Punya jaringan lokal atau tidak? Jadi satu komputer, satu perangkat, misalnya 10 komputer itu terhubung ke server atau tidak? Servernya, kalau misalnya kagungan servernya sesuai dengan speknya minimal atau tidak. Jadi maksudnya kalau itu bisa digunakan untuk memilih mau mekanismenya online atau semi online. Dalam artian terus terang saja kalau semi online memang membutuhkan lebih banyak biaya. Yeah. Apalagi panjenengan yang belum memiliki jaringan lokal, belum memiliki server, itu akan lebih banyak biaya. Itu kalau semi online. Memang secara nyon pangapunten, secara pribadi saya memang masih agak ragu nanti dengan pelaksanaan yang online seperti apa. Tapi saya selalu optimis nanti pelaksanaan bisa secara online murni untuk semua jenjang sekolah, biar tidak memberatkan dari sisi sarana dan prasarana. Meskipun misalnya yang di SMP sudah punya sarana server dan sebagainya, tapi akan menggunakan online juga tidak ada masalah karena server bisa dialih fungsikan untuk hal-hal yang lain selama itu masih menyangkut di bidang pendidikan atau di server perpustakaan, mungkin itu tidak ada masalah. Oke. Kira-kira seperti itu. Monggo kalau masih ada yang ingin ditanyakan atau kita diskusikan. Mas Fauzan tadi, Fauzan Asikin. Oh, masih monggo Mas. Sudah cukup jelas, tapi yang saya tanyakan untuk yang semi online tadi, jadi di sekolah kami itu terdapat lab komputer yang di dalamnya ada komputer I/O, all-in-one, ada 20 perangkat, dan yang bisa dipakai ada 10 yang lancar. Nah, komputer tersebut tidak bisa digunakan pada jaringan lokal, jadi hanya bisa connect melalui WiFi. Nah, karena memang tidak bisa
semi online karena harus pakai kabel ya, itu berarti ya Pak untuk yang Ya. Oh ya, berarti Ya. harus terhubung dengan kabel LAN Ya. lalu diserverkan di kotak server seperti Ya, itu ya. betul. Oh ya, ya terima kasih karena saya pikir kalau ad hoc bisa, jadi kan ad hoc kan pakai wifi Pak, tidak Ya. perlu pakai kabel. Ternyata harus pakai kabel ya Pak. Iya, harus Oh pakai ya. kabel. Ya. Oh ya, terima kasih. Berarti kami besok mencoba untuk online dulu untuk simulasinya. Ya, terima kasih Pak sudah terjawab. Oke, oke. Ada Bu Astri dari SD Taman Sari 3. Silakan Bu. Terima kasih. Menyambung dengan informasi atau yang ditanyakan Pak Fauzan tadi, Pak. Sebenarnya kalau misalkan semi online itu apakah seperti kita waktu mengerjakan e-rapot itu, jadi kita menyediakan switch hub yang terkoneksi dengan kabel LAN beberapa PC seperti itu? Ya, kira-kira seperti itu. Akan lebih baik kalau panjenengan konsultasi ke tenaga ahli profesional, pihak ketiga, tidak perlu ditangani sendiri. Tidak perlu, kalau panjenengan juga ngurusi bos, panjenengan masih ngurusi perpustakaan, kemudian panjenengan masih ngurusi jaringan, saya kira saya aja nggak mampu Bu. Jadi mendingan jadi begini, di struktural AN atau UNBK itu ada dikenal namanya proktor. Proktor itu yang mengurusi semua manajemen pelaksanaan kegiatan UNBK atau asesmen nasional. Kemudian ada teknisi. Teknisi itu minimal 1 setiap sekolah. Kalau proktor, kalau dulu UNBK 1 server wajib ada 1 proktor. Tapi kalau sekarang ANBK jadi 1 sekolah hanya 1 proktor. 1 sekolah hanya 1 proktor. Kemudian juga teknisi itu juga orang yang berbeda. 1 sekolah silahkan memiliki 1 teknisi. Petugasannya kalau proktor itu lebih ke manajemen pelaksanaan, itu mengatur sesi, mengatur username dan sebagainya. Kalau teknisi lebih ke perangkat kerasnya. Kalau ada permasalahan trouble di komputer, teknisi yang akan bekerja. Oke, itu. Dan itu dua-duanya bisa dibiayai dengan BOS. Bisa dibiayai dengan BOS. Diperbolehkan untuk honorarium proktor dan teknisi. Oke. Atau Ibu, ada yang lain? Monggo kalau ada yang tanya lagi, monggo silakan raise hand. Mas Gunawan, jadi mungkin kebingungan selama ini, sekarang ini kan dulu ada proktor, kok sekarang kan ada tim teknis kan begitu. Sementara yang dibentuk di grup AN ini ada yang bukan proktor kan mungkin itu. Jadi sebaiknya gimana Mas Gunawan di dalam pelaksanaan nanti di satu sekolah itu memang harus susunannya harus ada 1 proktor, 1 teknisi atau bagaimana? Karena sepertinya kebingungannya itu di situ Mas. Jadi yang saya masukkan itu mungkin tim teknisnya, terus kemarin ada proktornya. Nah ini yang tadi mungkin ditanyakan. Gini, ya tadi juga ditanyakan, saya lupa jawab. Jadi kalau ada permasalahan larinya kemana? Ya, jadi begini, setiap sekolah itu wajib memiliki 1 proktor dan 1 tekad. Kabupaten di tingkat kota Yogyakarta itu sebaiknya memiliki 1 gugus tugas atau tim teknis yang di situ akan membantu menangani permasalahan yang ditemukan di masing-masing satuan pendidikan. Jadi kalau ada SD atau satuan pendidikan mengalami trouble, permasalahan, konsultasinya ke tim teknis. Tim teknis bebas mau Ibu, bisa berapa orang, terserah. Yang kemarin sudah pernah dikirim ke Surabaya untuk mengikuti pelatihan, itu kita sangat mengharapkan bisa dijadikan sebagai tim teknis atau narasumber TOT teknis. Jadi nanti kalau ada pelatihan-pelatihan untuk Bapak Ibu di satuan pendidikan, pelatihan untuk proktor, itu kami persilakan nanti yang kemarin dikirim ke Surabaya, itu silahkan dipergunakan sebagai narasumber. Walaupun sesuai dengan RAB yang ada di kami di provinsi, di APBN Asesmen Nasional, nanti pelatihan akan banyak ditujukan untuk pelatihan jenjang SD dan MI untuk proktor. Kita ada 2080 SDMI totalnya,
Tapi tampaknya anggaran hanya mencukupi untuk sekitar 1.100-an sekolah dan madrasah SDMI. Terus sisanya bagaimana Mas Nawam? Sisanya nanti masih kita pilih Bu, masih itu yang masih belum kita kurangi yang menumpang. Yang menumpang tentu saja tidak akan kita berikan pelatihan karena tidak akan melaksanakan secara mandiri. Jadi tidak akan kita berikan pelatihan. Masih kita pilih-pilih datanya. Kemudian juga nanti kita harapkan dari Pemda masing-masing juga seperti sekarang sudah berlangsung di Sleman, itu juga sudah melaksanakan TOT sendiri untuk jenjang SD. Narasumbernya juga dari tim teknis yang kemarin dikirimkan ke Surabaya. Tapi kemarin tadi konsultasi ke kami diminta juga untuk mengirimkan tim teknis untuk membantu TOT nanti pada saat pelaksanaan pelatihan. Kata Ibu. J, Mas Nawan, berarti nanti yang di TOT itu proktor atau teknisi? Kemungkinan dua-duanya Bu, proktor dan teknisi. Oke, ya. Berarti kan kami nanti kan membentuk timnya, minta sekolahan untuk dibentuk tim teknis dan proktornya. Ya, jadi satu nanti, teknisi dan satu proktor. Ya, satu teknisi, satu proktor. Nanti kami minta, terserang kalau di kami memang anggaran itu kan ada di sekolahan dan kami belum tidak menganggarkan. Nah, nanti terkait dengan pelatihan TOT-nya, monggo Mas Rofi nanti segera dijadwal kapan kita akan, kemarin yang sudah pelatihan itu nanti kita koordinasikan, dipanggil ke dinas, kita ajak rembukan bareng, dan nanti mungkin kami minta kepada Mas Nawan, kepadanya seperti kemarin aja ya Mas ya, langsung pada kepala sekolah, kepala dinas gitu. Ya, kalau nanti ke ranah detail teknis mungkin tidak usah menyebut nama Bu, nanti jadi kita bisa menempatkan orang-orang yang tepat di situ. Nanti belum tentu saya yang akan turun langsung, tapi nanti bisa tim saya yang, karena kita bagi-bagi dan mereka punya skill yang masing-masing cukup bagus. Ya, siap Mas Nawan. Terima kasih. Maka ada Mas Sidik, silahkan. Moga dibuka mic-nya. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Mohon izin bertanya karena orang baru dan tadi juga baru masuk terputus-putus terkait dengan data yang kami dapatkan di website ANBK. Itu data komputer kami adalah mandiri ditumpangi dan semi online. Jadi kami itu sepertinya akan mengganti pelaksanaan ini gitu. Nanti untuk penggantian ini melewati menu yang apa nih Pak? Perval TIK Mas. Perval TIK nanti kalau memang mau dirubah nanti biar panjenengan kontak ke Mas Rofi biar dibatalkan dulu, baru panjenengan rubah, setelah itu disetujui lagi sama Mas Rofi. Oh begitu. Jadi nanti batal dulu, mengajukan gitu lagi ya Pak? Iya. Baik, terima kasih Pak Nawan. Pak Sugianto, monggo Pak. Monggo dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini khususnya mungkin pastinya ke Mas Rofi ya Pak ya. Kalau di kota itu kan dapat bantuan internet yang dari Pemkot itu. Nah, apakah bisa mungkin nanti di pelaksanaan AN maupun pas uji coba itu dimaksimalkan untuk sekolah-sekolah yang melaksanakan uji coba ataupun pas pelaksanaan AN tersebut. Karena di sekolah kami itu walaupun sudah langganan IndiHome yang 20 Mbps itu sepertinya nggak akan bisa. Soalnya kalau melihat sekarang IndiHome yang 20 Mbps itu aja untuk mengerjakan dapodik agak kesulitan. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Pak, disesuaikan di itu ya.
Kalau dari sisi teknis, monggo silakan disesuaikan kondisi masing-masing di sekolah masing-masing. Oke. Mungkin nambahi Pak Mas Nawan untuk bantuan dari Pemkot kota itu sepertinya memang sudah difikskan seperti itu. Jadi untuk fokus-fokus permintaan itu ya sebenarnya tidak bisa. Sama dengan yang di Dinas Pendidikan itu juga sudah dikasih jatah bed segitu ya, segitu aja. Itu Pak Sugianta. Monggo konsultasi untuk menambah itu kemarin bisa pakai dana bos atau busda. Ya, dan untuk pendukung pelaksana AN ini bagi yang jatahnya dari Pemkat hanya itu bisa sekolah itu menambah dengan menggunakan anggaran busdanya dan bos. Ya, betul, setuju. Itu juga bos sekarang lebih fleksibel. Jadi kalau untuk penanganan seperti itu bisa mungkin nambahnya hanya sekitar 3 bulan saja, tidak perlu sampai berlangganan 1 tahun, di-upgrade ke 1 tahun nggak perlu, tapi di-upgrade ke 3 bulan saja. Saya kira sudah cukup, Pak. Jadi Bapak Ibu, derek semuanya yang hadir disampaikan pada Bapak Ibu Kepala Sekolah, bagian yang akan menambah bandwidth, monggo, listrik, monggo, dianggarkan dari BOS terkait dengan pelaksanaan AN nanti. Jangan sampai nanti yaitu tadi kita mau ke online tapi jaringannya tidak bisa, sebetulnya mampu tapi karena tidak bisa, tidak kuat, maka panjenengan tidak bisa melaksanakan. Ketakutan kami itu kan begitu Mas Nawan. Jadi masih kendala di jaringan kalau memang sekolah terutama sekolah-sekolah negeri, kalau sekolah-sekolah swasta memang rata-rata bagi yang memang sekolah yang sudah bagus internetnya mereka kemungkinan bisa mandiri. Nah, monggo nanti untuk simulasi ini kalau akan mengganti dari yang kami sepakati sami online, pembatalan dulu nanti Mas Rofi akan portalnya. Dan ini non sewu ini ceket ya Bapak Ibu. Kadang-kadang kami harus nguyak-nguyak terkait dengan keaktifan Bapak Ibu proktor ataupun operator di sekolah masing-masing. Nggih, matur nuwun. Mau izin Bu Sur mungkin bisa dijadwalkan atau apa ini teman-teman kok minta kepala sekolah itu supaya tahu dan jelas karena memang pemangku kepentingan pertama atau bertanggung jawab pertama kan kepala sekolah. Biar tahu oh tugasnya ini itu gimana Bu Sur? Ya Derek, saya penting linknya kapan? Senin. Lalu sekarang itu ngantri link ya. Karena yang kemarin kan 15 Agustus itu hari apa itu? Udah akad ya. Hari Senin Mas, kapan? Mas Nawan sekalian. Suratnya menyusul enggak apa-apa. Gini aja Bu. Gini Bu, untuk sekarang langkah paling pertama apa? Kan di surat untuk simulasi itu paling 15 Agustus harus ditentukan mana yang semi online, mana yang mandiri, mana yang menumpang dan sebagainya itu gimana Bu? Sekarang langkah pertama mesti harus cek dulu. Yang tahu persis itu kan Bapak Ibu tim teknis di sekolah masing-masing gitu toh. Terus ya memang resikonya Sabtu jangan libur, ngecek ke sekolahan karena ini kan tanggal 15 hari Senin, nanti Mas Rofi terus langsung verbal, nanti Mas Rofi yang hari Senin itu membatalkan. Gitu. Kan terakhir kali itu tidak bisa diundur ya Mas Nawan? Menika permintaan dari Puspenjar Ibu. Nah, itu tanggal 15. Berarti 15 itu boleh sore atau Mas Rofi? Boleh, ya. 20 jam 20. Berapa tadi? Jam 20 sama jam 8 lah monggo. Terus terang nanti kalau Senin ngundang kepala sekolah Senin pagi, lainnya ada enggak ya Mas Rofi? Ini udah Jumat ya? Ya kalau enggak, Mas Ulfair kalau undangan saja kan kita bisa share di grup. Kan gitu. Dan Mas Nawan tentunya harus menyisihkan waktu hari Senin gitu. Hari Senin jam 10 saya ada Zoom meeting dengan SMA SMK SDY, Bu. Pagi, Mas? Iya, jam 10. Enggak, maksud saya lebih pagi gitu. Kalau lebih pagi saya takutnya enggak cukup waktunya, Bu. Oh gitu. Berarti siang.
atau jalan dua-duanya, dalam arti begini, Bapak Ibu berkoordinasi dengan kepala sekolah, terus nanti saya siang, tapi terus langsung monggo perval aja, terus nanti kita agendakan selanjutnya kepala sekolah terkait dengan perubahan-perubahan atau kebutuhan-kebutuhan. Namanya, oh sebetulnya kita itu bisa online, tapi kita butuh naikkan bandwidth begitu. Nah nanti kita akan menyampaikan kan itu kan sambil jalan kalau terkait dengan perubahan anggaran. Gimana Bapak Ibu? Kemudian tadi yang dapat pantau tadi kan Mas Nawan menyampaikan kalau Chromebook hanya untuk online itu gimana Bu? Apa ini diusahakan online atau kayak tadi ya dia mungkin menumpang yang internetnya cepat gitu kan? Bisa jadi satu kalau Chromebook saya tidak tahu persis yang mendapatkan Chromebook itu jaringannya internetnya bagus tidak, kemampuannya bagus tidak, itu yang saya belum tahu. Ya mungkin didata dulu nanti ya. Berarti kita data kan kita ada grup, nanti saya tak yang dapat di AK Chromebook jaringannya seperti apa, nanti saya tak tanya sekolah-sekolahnya, nanti kita komunikasikan, disampaikan di grup ya. Mas Rofi, waktu pertemuan Perval TIK di Bali itu kota nggak ada yang tindak ya? Saya tidak berangkat ke Bali. Iya. Nah, kota kita malah nggak ada yang berangkat yang di provinsi bareng dengan PPDB waktu itu. Iya itu. Cuma kan kemarin setelah di Bali terus di LPMP itu katanya Mas, walaupun online dan semi online itu tetap butuh server. Tapi Mas Nawan tadi kok yang online tetap nggak butuh server ya? Iya. Enggak butuh server. Kemarin itu enggak Bu, kalau online nggak butuh server karena semua PC yang terkoneksi langsung ditembakkan ke apa? Itu pemahaman komputer Proctor kan memang server. Tapi itu tuh komputer yang dipegang oleh Proctor. Jadi bisa menggunakan laptopnya Proctor. Jadi untuk mengatur manajemen atau melihat nyetak mungkin nyetak berkas berita acara, kemudian cetak daftar absen, kemudian kartu login, itu nanti pakai komputernya Proctor itu tadi. Tapi itu bukan server. Karena di Dapodik itu kan momennya meskipun punya komputer 15, kalau di situ tidak ada server, dia statusnya akan menumpang. Iya, ya itu sistem Bu. Jadi gini, Perval TIK niku cen marai mumet. Kami bingung. Saya itu sudah teriak-teriak Bu. Saya sudah 2 kali di forum nasional saya teriak. Kenapa sih kita nggak pakai sistem lama, pakai web yang ada di UNBK apa di ANBK, kan tinggal ngatur klik-klik selesai. Justru yang di web ANBK, di web UNBK itu sudah valid. Kenapa? Karena jumlah PC, jumlah server itu harus sesuai dengan jumlahnya siswa. Artinya di situ kalau nyon sewu, kalau sekolah itu dalam tanda petik tidak jujur atau dalam ngapusi ini di aku punya satu saja, kayak gitu. Setelah mengatur server, mengatur sesi siswa nggak akan bisa kalau UNBK. Kalau hanya punya satu server padahal siswanya lebih dari sekian puluh atau sekian ratus nggak akan bisa. Jadi justru lebih fix yang di web UNBK, karena kemarin kita juga patokannya yang SMP, SMA, SMK itu pakai web UNBK, kita download ya data-data lama. Kita udah tahu petanya sekolah SMP ini punya berapa PC, dia jaringannya komputer apa, jaringan internetnya berapa megabyte, itu kita sudah ada datanya. Itu. Tapi kalau yang SD karena memang baru kali ini, nah itu yang masih agak pusing, ditambah lagi dengan mekanisme Perval TIK yang menurut saya secara pribadi bikin ribet sebenarnya. Nah, betul Mas. Makanya kemarin aku ya bingung, jadi sekolah punya komputer, tapi kok menumpang. Setelah kita lihat cek, ternyata dia tidak punya komputer Proctor gitu. Nah, iya, itu soalnya sistem Bu. Jadi kalau sekolah ngisi sarana itu langsung dihitung sama sistem. Jadi dia masuk ke kategori potensial A, potensial 1, potensial 2, atau siap A, siap B. Nah, seperti itu. Nah, itu yang akan menentukan
menumpang apa mandiri jadinya. Dan itu bisa dirubah ya, Mas? Bisa. Bisa. Dan gini Mas Nawan, kebetulan yang tim teknis SD itu enggak ada bidang SD yang dari dinas, sehingga kami itu ya ketinggalan informasi, tapi enggak apa-apa. Nanti kita langsung komunikasi dengan Mas Nawan, karena yang tim di provinsi itu kan malah kami tidak terlibat kan begitu di bidang SD. Tapi enggak apa-apa. Nanti kami berkomunikasi saja. Nanti kalau ada sesuatu, Mas Nawan mungkin bisa ke Mas Rofi atau dengan saya. Ya. Terus bisa itu Bu, mungkin saya kira tidak ada salahnya kalau yang tim teknis yang SMP itu juga dimaksimalkan di pelaksanaan SD dan nanti pelaksanaan non formal. Non formal itu juga tidak boleh ditinggalkan karena Mas, kewenangannya juga masih di kabupaten kota. Kita malah lupa itu belum ya. Siap nanti berarti nanti tim teknis kita pada saat akan TOT kita juga termasuk melibatkan yang SMP ya Mas ya. Tim teknisnya ambil dari SMP nggak apa-apa. Oke. Siap Mas, siap. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Bu Astri sudah raise hand dari tadi, monggo Ibu. Ngapunten Bu Suryatmi, ini dari tadi saya baca chatnya teman-teman ini tadi karena disampaikan kalau anggaran untuk AN ini kan tadi ada proktor, ada honor dan sebagainya. Lah mungkin bisa dikoordinasikan dengan tim untuk dari Bosda atau verifikator BOS mungkin supaya kita nanti kalau dari atas sudah seragam anggarannya untuk honor sekian-sekian, jadi ke bawah kita enak untuk merubah proposal dan sebagainya Bu. Tapi kalau belum informasi nanti takutnya jadi beda-beda di tiap sekolah gitu Bu. Terima kasih. Untuk besarannya tetap mengacu pada standar SHBC Untuk standarnya tetap mengacu pada standar SHBC, hanya nanti kita koordinasikan untuk yang BOS dengan tim BOS dan tim verifikator BOSDA. Siap. Cukup Bapak Ibu? Sudah cukup? Ada lagi silahkan. Mas Nawan, kira-kira ini jadi mau kapan ini yang untuk kepala sekolah? Ini ya coba saya atau Ibu konfirmasi ke Pak Bahtiar, ada nggak? Kayaknya kok saya khawatir nanti kelupaan. Ada nggak sosialisasi untuk kepala sekolah? Karena semua jenjang kayaknya belum terinformasikan. Oke. Maksud saya tidak usah menunggu provinsi, Mas. Kalau kami kota dulu biar kepala sekolah itu kalau gitu mungkin Senin siang mungkin jam 1. Oke, saya tak lihat Mas Rofi nanti linknya ya Mas Rofi. Coba saya tanya dulu linknya ya. Nanti kalau tak komunikasi dengan Bu Sur. Oke. Ya, oke. Ya, siap. Di sini ada Mas Dian, ada Mbak Dian dan Mas Jati. Bisa nanti untuk ditindaklanjuti. Sebentar Bu, saya jam 1 ternyata juga sudah ditembung sama Kanwil Kemenak Ibu. Selasa Mas. Undangannya barusan sampai ini. Kalah dhisik ya. Selasa mungkin. Nanti kita jadwal ulang. Sambil biar ditengok linknya dulu, linknya itu juga rebutan nih. Oke, monggo yang lain. Dari Bu Mijo, Mas Dio itu ada raise hand, monggo Mas Dio. Monggo dibuka mic-nya, Mas. Halo. Iya. Saya mau bertanya untuk yang menumpang. Untuk menumpang kan kita otomatis tidak tahu perangkatnya yang ditumpangi, bagaimana itu. Untuk teknisnya bagaimana, Pak? Ya, kalau untuk yang menumpang, yang jelas kan panjenengan sudah ngisi di Verval TK terus ditetapkan menumpang. Ya sudah, kalau yang istilahnya menumpang itu tinggal membawa berkoordinasi dengan sekolah yang ditumpangi, kemudian tinggal memikirkan bagaimana mobilitas para siswa ke sekolah induk yang ditumpangi. Gitu aja, Pak. Untuk teknisnya bagaimana, Pak? Karena kan apakah kami yang harus mengeluarkan izin apa dari dinas? Yang pertama, yang kedua, kalau sesudah surat
surat izin seperti itu keluar kan berarti kan kita baru bisa koordinasi nih dengan sekolah yang mau kita tumpangi, Pak. Gitu, Pak. Kalau di jenjang SMA, SMK, SMP terbalik, Pak. Artinya antar sekolah rembukan dulu. Minta izin ke sekolah yang bersangkutan, ke Sanjang kalau kita mau menumpang. Seperti itu, terus rembukan. Kalau sudah, baru laporan ke dinas. Kalau kita menumpang di sini, sudah atas persetujuan dua belah pihak, diberitahukan secara tertulis, di situ ada tanda tangan dari dua belah pihak. Ngerti, Bapak? Kalau kemarin pada saat Zoom yang dulu, kita dari SD Bumija kan karena sekolah dibongkar, kemarin dari Mas Rofi dan Bu Suryatni kan menentukan kita pakai SMP 14 itu, Bu. Nah itu apakah kami sendiri yang menghubungi SMP 14, apakah dari dinas nanti? Sebaiknya, Pak. Kalau saya sebaiknya panjenengan dulu mendahului menghubungi ke sekolah yang bersangkutan, nanti tinggal busur backup dari belakang saja. Oh, nggih, Mas Nawan, nanti yang untuk SMA, SMK gimana, Mas? Seperti itu juga ya, nggih? Iya, sama, Ibu. Seperti mekanismenya itu juga. nanti terus jenengan ya yang bikin izin. Iya. Oke. Prinsip kegotong royongan masih kita terapkan dan sangat kita terapkan di ANBK ini untuk jenjang yang SDMI. Kalau memang masih perlu banyak yang menumpang, untuk jenjang SMA, MA, SMK kita minta terbuka untuk menerima yang menumpang. Oke, siap, Mas. Ini saya ya sudah. Oke. Mas Rofi, derek informasi nanti diteruskan ke PNF ya, Mas Rofi, terkait dengan AN yang di non formal ya. Iya, Bu. Kalau Mas Bambang biasanya itu, Bu, sudah ada kayaknya lokasi penempatannya. Maksud saya nanti terkait dengan kesiapannya, Mas Nawan. Nanti biar berkoordinasi. Monggo yang lain Bapak Ibu atau cekap? Sudah jam 3 kurang. Sudah jam 3. Sudah jam 3. Monggo Mas Rofi kalau dirasa cukup ditutup. Sebelumnya terima kasih Mas Nawan yang sudah memberikan materi pada siang hari ini. Sami-sami, semoga nanti bisa berlanjut dan kegiatan AN di Kota Yogyakarta nanti dari mulai simulasi sampai pelaksanaan sudah berjalan dengan lancar. Amin. Dan monggo Bapak Ibu untuk segera berkoordinasi dengan kepala sekolah sambil akan kami tindak lanjuti sosialisasi ke kepala sekolah. Terima kasih dari saya, mohon maaf atas segala salah dan kilaf. Saya kembalikan ke Mas Rofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Terima kasih Mas Nawan dari Dikpora DIY yang sudah menyampaikan materinya, dan mungkin nanti masalah di grupnya mungkin kita kita repkan atau mungkin diatur lagi. Tapi ya tadi disampaikan Bu Suryatmi, yang pertama Bapak Ibu nanti koordinasi di sekolah, kepala sekolah, dicek dan dicek lagi perangkatnya, karena ini perangkat juga merupakan kunci penting juga terkait dengan pelaksanaannya. Kalau sudah sesuai silakan udah lanjutkan kalau sudah sesuai. Kemudian kalau belum sesuai silakan nanti hubungi dinas supaya bisa diupdate untuk verbal TIK-nya. Gitu nggih, supaya nanti tanggal 15 bisa difikskan mana yang menumpang, mana yang ditumpangi, mana yang mandiri, seperti itu. Terkait nanti simulasi ya, simulasi itu cuma uji coba. Dan tadi sampaikan Mas Nawan belum boleh untuk menghadirkan siswa, berarti untuk simulasi mungkin dikerjakan oleh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Begitu Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih untuk hari ini untuk koordinasinya. Dan maaf tadi ada sedikit gangguan terkait dengan Zoom meeting. Nah, ini ada bantuan. Terima kasih Mas Tommy bantuannya.
Baik Bapak Ibu, untuk pertemuan sore ini mari kita tutup dengan berdoa yang beragama Islam, baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin live nggih. Ibu, monggo dipersilakan. Oke, begitu teman-teman semua. Mas Rofi, saya off ya ini ya.